Dan kalau Allah berkehendak, pendengaranmu bisa tajam, bahkan melebihi yang lainnya. Karena kembali kepada pemiliknya. Allah tak terbatas. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, ucapan Allah, tangan dan sebagainya kita ini semuanya kembali kepada pemiliknya. Jadi inisiatifkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tak kau perhatikan? Siapa yang tak kenal ini berarti tak kenal Allah. Siapa yang tak tahu potensi pada dirinya berarti tak kenal kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhil a'ma, siapa yang di dunia ini buta terhadap dirinya, fa huwa fil akhirati a'ma, maka akhirat dia lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan dia lebih sesat lagi jalannya. Apa buta di sini? Buta di sini kata ulama bilang la ta'mal absar, bukan buta mata ini, walakin ta'mal qulubil lati bis sudur, akan tetapi yang buta di dalam hati. Cuman masalah hati ya ni. Tarekat ngurus hati, tak ngurus lain. Terbuka hati, terbuka roh. Terbuka roh, terbuka sir. Terbukanya sir, tidak ada antara kita dengan Allah. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Ya, kita melanjutkan yang telah kita bahas kemarin yang berkenaan meneliti diri, meneliti diri. Yang kemarin ya, kalimat dari seorang ulama, ya, bukan dari hadis, yaitu kalimat Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, beliau menyatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Orang Melayu bilang, kenallah dirimu rata-rata, kata dia. Kau akan kenal Tuhanmu yang nyata. Itu orang Melayu bilang begitu. Nah, sekarang menurut ahli sufi, menurut ahli sufi, yang dimaksud diri di sini adalah diri yang halus. Diri kita kan, tubuh ini kan kasar. Ada yang halus, berarti roh. Roh tu halus, ya. Sifatnya halus, bukan halus seperti tepung, bukan. Ya, sifatnya halus. Ada yang kasar, jasad. Tubuh ini jasad dibilang bentuk kasar, halusnya roh. Itu maksudnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang tepat nih, Pak.
ungkapan tadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nah, sebenarnya yang lebih mantap ayat ini. Ya, ayat Al-Qur'an ini surah Az-Zariyat ayat 21. Ini yang paling mantap nih. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini lebih tepat karena orang tak bisa menolak ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh bilang sama kita ini, pada dirimu perhatikanlah. Ada enggak tanda-tanda aku di sana, kata Allah. Itu maksudnya. Sesuai dengan kalimat sebelumnya, kenal diri maka kenal Tuhan. Allah bilang perhatikan dirimu. Nah, adakah tanda-tanda aku? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang dimaksud di sini ada diri yang halus. Kalau kaji syariat, dirimu ni jasadmu tanda-tanda adanya Allah. Nah, tasawufna di dalamnya yang halus yaitu roh. Pada dirimu, kenapa tak kau perhatikan? Lihat rohmu, badanmu itu yang halus mana? Yaitu roh. Nah, apabila kita selagi hidup tidak mengenalnya, sudah tentu tidak akan tahu ketika kita akan mati. Karena kematian berpisahnya jasad dengan roh. Kalau orang tak kenal ini, nanti dia meninggal masih ngambang tu. Sesuatu yang tak jelas, dia takut dan sebagainya. Nah, kalau paham ilmu ini, maka diri kita adalah tanda-tanda adanya Allah. Diri yang mana? Diri yang halus. Apa tu? Roh. Ya. Saya ngutip sedikit ya dari kitab Futuhatul Ilahiyah. Nah, ini ada kitabnya ini. Apa kata pengarang kitab Futuhatul Ilahiyah? Ini saya bawa khususnya karena kalimatnya indah sekali. Saya paham dari kalimat ini. Dia bilang apa? Faruhahu awal kauni. Roh itu awalnya alam. Sebelum alam ini ada, roh sudah ada. Makanya diri kita ini asalnya di alam arwah, di alam roh sebelum ada jasad. Nah, roh itu di mana? Roh kita itu di sisi Allah. Makanya Allah bertanya kepada roh-roh kita, surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya dengan roh kita pada waktu itu sebelum ada jasad, bukankah aku ini Tuhan bukankah aku ini Tuhan kau? Qalu, roh kita jawab ramai-ramai waktu itu, walaupun roh orang kafir, bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan kau Tuhan kami. Pada waktu itu alam belum ada, jasad belum ada. Yang ada dirasakan antara roh dengan Allah saja. Waktu itu semua roh kita bilang qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Makanya menurut ahli tasawuf, saat yang paling indah itulah dia. Tidak ada yang tidak ma'rifatullah. Pada waktu itu semuanya mengenal Allah. Turunlah kita ke bumi ini, dari alam roh dimasukkan ke dalam rahim ibu. Masuk ke dalam rahim ibu 9 bulan kurang lebih, anggaplah 9 bulan 10 hari kurang lebih. Bernaunglah kita dalam rahim. Udah sempit dah waktu itu, tempat kita berpindah alam roh pindah ke alam rahim. Setelah alam rahim pindah ke alam dunia ini. Ini sekarang ini. Dulu kita kecil 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada 60 tahun yang lalu, masih kecil kita, tak bisa berjalan, ditatih-tatih, diajarkan orang tua kita, bisalah kita melangkah, kemudian bisa berjalan pelan-pelan. Lalu kita berlari kecil, larinya agak keras saja, semakin tumbuh anak-anak dewasa dan selanjutnya. Sekarang ini kita merasakan tak adanya Allah? Belum. Tak sama di alam arwah. Ini tugas siapa nih? Ini tugasnya para nabi. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun
Inilah dia. Kemudian kami letakkan manusia ke tempat yang rendah. Di mana? Dunia ini. Dunia tempat yang rendah. Makanya kita lalai. Lalu bagaimana kita kembali ke alam arwah sana? Nah, tugas para nabi. Maka diutuslah nabi. Apa kata Nabi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman. Apa itu iman? Kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amalus salihat, amal saleh. Inilah iman, amal saleh. Tauhid, amal. Tauhid, amal. Ini jalan untuk kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang inilah tugas kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu kenapa kau tak lihat? Rohmu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan beruntunglah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ba'da fanaihi, kemudian jasad kita ini akan tetap kekal tatkala panaknya. Jasad ini, alam ini. Kalau alam sudah hancur, jasad sudah hancur, maka roh kekal. Kemana kembali? Kembali asal lah. Kembali kepada Allah. Maka kematian bukan musnah, kematian kembali. Kau datang dari aku, kembali lagi kepada aku, kata Allah. Makanya sebaik-baik kembali dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inilah kembali, mati sebelum mati. Itu istilah tasawuf. Siapa yang tak kembali kepada kalimat ini, dia tak kembali. Nanti baru mau meninggal, ditalkin pula. Aduh, la ilaha illallah. Hai jiwa yang tenang. Belum tenang. Kau tak dizikirkan, belum tenang dia. Ya, belum tenang. Nah, kemudian wahiyya zahiratun bil insan, maka dialah zahirnya pada insan. La idla zuhuruha illa idla zuhuru laha illa bih. Nah, batinatun fihi. Jadi roh inilah sebagai tampaknya pada jasad, dan jasad tak bergerak kecuali dengan roh. Berarti jasad mati kalau tanpa roh. Berarti roh di mana? Di sisi Allah. Sekarang pun roh kita ini berada di sisi Allah, cuman belum terasa Allah itu, maka roh dibersihkan. Roh dibersihkan. Wa fihi sab'un minas sifatil ma'ani, dan pada roh ini ada 7 sifat. Mana 7 sifatnya? Kita belajar kemarin, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada pada diri kita ini. Tapi ingat, akan kita bahas lagi ni. Pada roh kita ada 7 sifat. Yang mana tu? Qudrat, kekuatan kita. Iradat, ada nak kehendak? Ada. Apa lagi? Ilmu, ada tak ilmunya ni? Hayat, hidup. Sekarang hidup. Apa lagi? Sama, mendengar. Mata, melihat. Itu 7 sifat yang ada pada roh, bukan pada jasad. Jasad ini menerima akibat roh. Makanya begitu roh pisah dengan jasad, maka jasad bernama mayit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali yang mana? Roh kembali kepada Allah. Paham ni Pak ya? Nanti orang meninggal satu-satu dicabut. Sifat kudrat dicabut, tak bergerak lagi. Sifat kehendak iradah dicabut, tak ada inisiatif lagi dah. Kemudian sifat ilmu sudah dicabut, tak ada pengetahuan lagi waktu itu. Kemudian sifat melihat dicabut, buta, maka orang meninggal tu mata pejam. Apalagi kuping dicabut, sifat mendengar hilang. Yang tinggal hayat. Itulah roh. Kalau roh sudah lepaskan dari jasad, habis. 7 sifat habis sudah. Habis ke? Nah, yang habis pada jasad, yang pada roh tetap, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat. Ya, pahamlah ni. Nah, walihada qala alaihi salatu wassalam, inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kama fil Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari ini. Ini sahih, ini hadisnya. Ini hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari. Apa kata Allah? Innallaha khalaqa Adama ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam gambaran Allah sendiri. Yang mana? Kita kuasa, Allah kuasa. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Kita melihat, Allah maha. Untuk membedakan, kita melihat, Allah maha. Kita mendengar, Allah maha. Kita berkehendak, Allah maha. Kita berkuasa, ada gerakan, Allah maha. Berarti kudrat kita, iradat kita, apa lagi? Ilmu kita, apa lagi? Penglihatan kita, apa lagi? Pendengaran kita, apa lagi? Hidup kita, bicara kita, itu pinjaman datang dari Allah. Ya. Makanya nanti kalau diambil Allah jangan marah. Kalau kuping ditulikan jangan marah, terimalah, bukan punya kita. Ya. Kalau Allah cabut penglihatan kita jangan marah, balik asal kepada pemiliknya. Ya. Nah, sekarang kita jangan merasa memiliki. Diri kita ni pun bukan punya kita. Diri kita ni bukan punya kita, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Berapa harganya Pak Bu? Berapa harganya? Tak mampu kita bayar. Tak kuat kita bayar semua ni yang ada pada diri kita ini. Ini milik Allah. Aku ambil, kata Allah, ambillah ya Allah. Kita bukan tak punya apa-apa kita. Itulah Allah sayang. Jadi diberi penglihatan, Allah sayang dengan kita ini. Diberi pendengaran, bicara, inisiatif, ilmu. Masya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kapan lagi kita nak muji Allah? Bagaimana dia meletakkan penglihatan pada mata, bukan mata melihat. Bagaimana dia meletakkan pendengaran pada kuping, bukan kuping yang melihat. Itu cara Allah yang sulit kita pahami. Ya. Ini hadis yang pertama. Riwayat yang lain. Nah, innallaha khalaqa Adam ala surati Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman 7 huruf. Nih, saya bacakan ni ya. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Di mimnya ada alif, maka ada 7. 7 yang mana? 7 sifat tadi. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, jadi kita siap-siap kembali. Sebenarnya seharusnya sekarang kita kembali kepada Allah. Jangan waktu meninggal. Kembalikan semua pendengaran kita, penglihatan kita, kembalikan kepada Allah. Ya. InsyaAllah kita merasa ini nikmat yang paling mahal diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kana al-awsafil bari azimatun. Sebutannya sama tapi ingat. Nah, walaupun sifat Allah Subhanahu wa taala sangat agung, la tushbihu awsaful abdi, dan tidak bisa disamakan dengan sifat abdi, lakin laha syubhatun, akan tetapi diserupakan, berarti itu sebenarnya milik dia. Kembali kepada Allah secara keseluruhan. Kenal diri kita ini. Maka kita bilang, ya Allah, tatkala kita berzikir jemaah, yang ngomong siapa? Kita. Hakikatnya Allah. La ilaha illallah. Nanti jemaah tak capek zikir. Jemaah ni maaf, antara maghrib sampai isyak banyak yang mengatakan lama ni zikir ni. Nah, nanti kau dah faham ini, hakikatnya bukan kau lagi berzikir, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalamu pinjaman dari Allah. Kau berzikir dengan izin Allah. Nanti kau berzikir bisa 1000 dan tak capek lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Gitu kak, pendengaranmu milik dia. Dan kalau Allah berkehendak, pendengaranmu bisa tajam, bahkan melebihi yang lainnya. Karena kembali kepada pemiliknya. Allah tak terbatas. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, ucapan Allah, tangan dan sebagainya kita ini, semuanya kembali kepada pemiliknya. Jadi inisiatifkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tak kau perhatikan?
Siapa yang tak kenal ini berarti tak kenal Allah. Siapa yang tak tahu potensi pada dirinya berarti tak kenal kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhil a'ma, siapa yang di dunia ini buta terhadap dirinya, fa huwa fil akhirati a'ma, maka akhirat dia lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan dia lebih sesat lagi jalannya. Apa buta di sini? Buta di sini kata ulama bilang, la ta'mal absar, bukan buta mata ini, walakin ta'mal qulubil lati bis sudur, akan tetapi yang buta di dalam hati. Cuman masalah hati ya ni. Tarekat ngurus hati, tak ngurus lain. Terbuka hati, terbuka roh. Terbuka roh, terbuka sir. Terbukanya sir, tidak ada antara kita dengan Allah. Faham tak? Saya ulang ini. Jasad ini di dalamnya ada roh. Tapi ingat, antara roh dengan jasad ada kalbun, hati, bolak-balik, kadang taat kadang tidak, maka hati dibawa kepada Allah. Terbuka hati, maka terbuka roh. Terbuka roh, terbuka rahasia. Terbuka rahasia, tidak ada lagi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, ini nanti meninggal terbuka. Wali Allah, guru kita sudah terbuka sebelum meninggal. Kita terbuka waktu siap-siap nanti. Datang tiba saatnya antara kita dengan Allah tidak ada antara dan tidak ada rahasia nanti waktu kematian datang. Ya, ini untungnya bertarekat ni Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kembali. Ya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, itu saja tambahan sedikit. Banyak panjang, susah nanti. Sambung nanti. Ini masih ada nih uraiannya. Ini uraian yang sangat mahal bagi saya, kitab ini nih. Luar biasa. Namanya kitabnya Futuhatul Ilahiyah, pembuka jalan ketuhanan. Ya, antara kita dengan roh, antara kita dengan Allah, di situ luar biasa. Ya, segera cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan jemaah. Jasad kita ini kekuatannya datang dari roh. Dan energi kita bisa lebih kalau rohnya bersih. Wali Allah, guru kita, rohnya tak terbatas. Oh, itu. Rohnya tak terbatas. Dia bisa menggerakkan sesuatu dengan izin Allah. Nabi Muhammad tu roh tak terbatas. Dipanggilnya pelepah kurma tu. Ta'alau ya pelepah kurma. Sini, datang pelepah kurma tu. Pohon dipanggilnya, itu kekuatan roh. Maka roh kita ni di atas makhluk yang lain. Nah, makanya kuncinya roh. Kalau roh bersih ada Allah. Kalau sudah ada Allah, rohmu tak terbatas. Kalau roh tak terbatas, jadilah apa yang mau jadi. Ya, jadi apa mau jadi. Macam Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar As-Sakran itu, kalau dari Aden. Dia bilang, ya sama tanzil laban, hei awan, turunkan air susu. Turun susu. Kalau bukan kan roh dia bersama Allah, tak jadi itu. Nabi panggil pohon, hai pohon datang. Datang pohon. Nabi duduk buang hajat. Nabi kan buang hajat dalam hadis sahih itu. Nabi mau buang hajat di luar, bukan di rumah. Hai pohon sini, datang-datang dua pohon. Depan Nabi, bersilanglah, langsung begini ya, menutup diri Nabi. Nabi pun buang hajat. Selesai buang hajat, Nabi bilang kembali lagi pohon. Abdullah bin Mas'ud pun datang. Nabi dah beranjak, dikejar Abdullah bin Mas'ud, melihat tempat kotoran Nabi. Tak ada kotoran, hilang, ditelan tanah. Makanya para aulia itu rohnya tak terbatas. Tak terbatas, Pak. Maka energinya di atas rata-rata. Ya. Makanya saya bilang, dengan aulia itu nyetromnya kuat. Ya, dengan para wali nyetromnya kuat. Kita pun terbakar dibuatkannya. Makanya kita dekat-dekat dengan beliau tu begini. Dulu pernah saya sampaikan, kenapa kita perlu guru, perlu mursyid. Mursyid itu menambah energi kita, karena rohnya tak terbatas. Itu saya dengar langsung dari guru kita di Surabaya tu. Dia bilang, kita ni ibarat lampu kecil, dia gardu. Dia gardu, Pak.
Itu. Jadi kalau udah gardu punya mau, maka lampu pun jadi seperti gardu tuh kekuatannya, kena dibantu dengan gardu tuh. Itu perumpamaan seperti itu. Jadi begini, kita perlu guru nih ya. Maka orang ini kadang-kadang rabitah itu dianggap syirik, bukan syirik. Nih, ini kertas, nih kapas, nih kan. Letakkan di siang hari jam 12, matahari sedang mancar itu. Nah, kalau kita letakkan matahari langsung begini kapas ni, dia tak terbakar. Tak terbakar dia. Tapi kalau diletakkan kaca sebagai perantara, gimana? Nah, itulah dia. Mursyid itu akan membakar roh muridnya sehingga melejit cepat naiknya. Itu dia. Jadi bukan syirik kita rabitah dengan guru tu, enggak. Tapi dia akan membakar roh kita sehingga cepat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan roh yang tak terbatas dari mursyid. Maka sebaik-baik mursyid yang kamil mukammil. Itulah dia. Lebih sempurna dia. Insyaallah. Ya. Apakah roh ini bisa berkomunikasi dan melihat Allah? Apakah sebelum ditiupkan jasad, roh ini apakah bisa melihat dan berkomunikasi dengan Allah? Bisa berkomunikasi. Roh itu berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi. Iya, ya. Berkomunikasi dan melihat. Ya. Boleh. Pada roh kita tadi ada 7 sifat kan? Salah satunya sifat kalam. Kita ini ngomong bicara ini dari kekuatan hati. Hati ini kekuatannya dari roh. Dalam roh kita punya sifat kalam potensinya. Sifat kalam itu kembali kepada Allah. Dan itulah Nabi Musa punya kelebihan yang sangat dominan. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara langsung dengan, jadi terjadi komunikasi Nabi dengan Allah. Wali bagaimana? Sama, Pak. Sama. Wali Allah itu akan bisa berkomunikasi dengan Allah kalau semakin bersih roh dia. Ya, saya jemput, yang biasa saya ceritakanlah, ikhwan yang senior itu, jamaah saya mengakui beliau istiqamah dalam mengamalkan. Saya jemput beliau pakai motor. Ya, saya jemput. Begitu sampai di rumah, Pak, kita udah setengah jam lagi nih sampai lokasi, kena mau zikir di Kampung Arang. Kata beliau bilang, iyalah, kata dia. Begitu dia mau turun, nah, berjalan kaki 2 langkah dari rumah, berhenti dia. Tunggu dulu, kata dia. Ada orang mau datang. Saya tanya, dari mana tahu dia mau datang? Dulu tidak ada HP, belum ada, telepon apa lagi. Dia hidup susah, penjaga masjid. Apa nama tu? Ada masjid dibuatkan rumah tu, marbot. Marbot masjid itu, dia muadzin dan sebagainya. Nah, dari mana tahu, Pak? Dia beritahu. Dia bilang itu, dia beritahu. Betul, Pak, kami tunggu tak lama datang tamu. Nah, tamu selesai pulang. Dia bilang, saya seperti itu sekarang, kata dia. Kok ada langsung petunjuk datang, ada tamu lah, itu ini. Sampai saya makan pun ditunjukkan, diberitahu. Mau makan di mana, Pak? Masya Allah. Saya salut sama beliau tu. Malu saya. Malu betul. Karena kadang-kadang dia beritahu hal-hal yang kurang pas waktu itu. Saya masih muda waktu itu, masih umur 30. Umur saya 30 bergaul dengan dia tu. 30 berarti mundur ke belakang. Saya 54 sekarang, berarti 24 tahun yang lalu. Dia orang susah, mau punya HP, telepon rumah tak punya, marbot masjid. Jadi apapun yang dia lakukan itu ada pengabaran langsung. Dan itu maaf langsung dari Allah.
Tidak ada huruf, tidak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir, faham langsung. Ya, faham langsung. Makanya orang yang datang ke Suryalaya, tempat Abah Hanum, semua masalah terjawab. Yang tidak ada dalam kitab pun terjawab. Jadi mursyid tengah nunduk je. Ini. Langsung datang. Ini namanya ilmu tak pakai kitab. Namanya ilmu ladu. Apa masalah semua selesai. Itu. Kita janganlah muluk-muluk ke sana. Yang penting bersihkan diri ajalah, gitu. Ya, yang penting bersihkan diri. Tapi kalau yang sungguh-sungguh berhasil macam itu, seperti itu. Nah, tinggal dia menunduk, datang pengabaran langsung. Dari mana? Bukan lagi dari malaikat. Malaikat terbatas masih Pak. Langsung dari Allah. Ini udah jauh dari pembahasan ini. Ya, sebenarnya saya tak menjelaskan ini, sakit Pak saya. Berlebih-lebihan pula. Kita kan belum sampai makam itu. Ya, kita belum sampai makam itu, tapi ilmu ada. Tapi kok dipaksakan sakit. Ya. Jadi kita terbatas masih pemahaman kita ini. Jadi bahasa isyaratnya, hei awab, kau belum layak bicara masalah ini. Itu Pak. Itu. Jadi terlalu jauh. Ya. Nanti akan terbuka nih pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan saya pun diberi bantu oleh Allah nanti. Takutnya saya ini salah juga kan, maklumlah. Kita memaksakan diri menjadi sesuatu yang belum kita sampai, tapi walaupun teorinya tahu, tapi prakteknya belum. Ya. Nah, seperti itu. Ya, cukup ya. Ada lagi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.